Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sil tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau 15 Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Gaji karyawannya yang mau sholat Jumat itu menyikapinya tegas atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat saya. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industri yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebagai pembuka newsroom kali ini kami miliki informasi warga kota Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam 1 hari pada Rabu 23 Februari yang lalu. Kedua anak yang hilang sudah ditemukan, diduga ibu tiri merekayasa anaknya yang hilang tersebut. Dua kasus anak hilang dalam 1 hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih-Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputat. Diketahui A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Kasus hilangnya adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyai. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada.
setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga usai santap makanan bergizi gratis, puluhan pelajar di Cianjur, Jawa Barat keracunan. Polisi pun mengamankan sampel makanan tersebut. Puluhan pelajar di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Diduga para korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan pada Senin lalu. Sejumlah sampel makanan dan sisa muntahan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Langkah-langkah berikutnya sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Ada sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, Accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak, ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan, ada 2 orang. Jadi total yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada sekitar 10 orang. Penyebab pastinya para korban keracunan belum bisa ditentukan. Polisi masih menunggu hasil laboratorium kandungan yang terdapat dalam makanan dan sisa muntahan. Namun rata-rata, para pelajar yang mengalami keracunan menggunakan tempat makanan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi oleh dugaan penggelapan dana yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah itu. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya.
Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan itu ternyata tak mempengaruhi harga dasar BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh Gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pelamar dari berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya menyerbu Gedung Balai Kota Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus mendatangi Gedung Balai Kota. Sejak pagi tadi ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan Orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di Gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita.
Dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. Pak RT yang share. Karena dari kelurahan. Dari kelurahan katanya nggak ada. Nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada. Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam daftar sebagai petugas PPSU. Warga madati balai kota untuk mengikuti proses pendaftaran tersebut. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak kelamar-lamar kerjaan yang lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sil tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? 15. Kalau keluar Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Karyawannya yang mau sholat Jumat itu menyikapinya tegas atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat dari Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Mungkin Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga.
jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan itu ternyata tak mempengaruhi harga dasar BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengkonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus
cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi oleh dugaan penggelapan dana yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah itu. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa, bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Kota Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemerintah Kota Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu,
Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Lalu pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya, semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Kota Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Untuk membahas terkait wacana Kota Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa, kami sudah terhubung dengan Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat malam, Prof. Agus. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Baik kabarnya, sehat selalu. Baik, Prof. Terkait usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa, sebenarnya apa urgensinya menurut Anda? Kemudian apa indikasi sebuah kota ini diusulkan menjadi daerah istimewa? Sungguhnya daerah istimewa Surakarta itu kan punya sejarah panjang ya. Itu terjadi sejak pada tahun pasca kemerdekaan ya, tahun 1946 ya, pada saat daerah istimewa Surakarta itu bergabung dengan NKRI atau tidak begitu ya. Waktu itu ada 2 daerah ya yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta berhasil, kemudian Surakarta tidak berhasil karena ada peluka sejarah yang panjang ya, ketika ada gerakan anti Swapraja yang menginginkan supaya Surakarta itu tidak dipimpin oleh aristokrasi atau kaum bangsawan ningrat gitu. Sehingga di ujung akhirnya pemerintahan Kota Surakarta itu tidak jadi istimewa, tetapi menjadi daerah biasa, kemudian masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya pada tahun 1950-an. Nah, kalau nanti mau diistimewakan itu apakah akan kembali dengan merujuk pada sejarah ini atau ingin dengan desain hukum yang baru begitu. Nah, kalau desain hukum yang baru mesti punya akar sejarah. Kalau nanti mencari akar sejarah, ya akar sejarahnya adalah DIS atau Daerah Istimewa Surakarta yang pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu yang akan kembali dijadikan sebagai dasar hukum. Itu pilihannya tergantung pemerintah. Kemudian kalau ditanya apa urgensinya, menurut saya dari sisi pemerintahan sungguhnya esensi yang diinginkan publik itu sebenarnya adalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan, kemakmuran, kemudian sumber daya manusia yang baik gitu ya, pengelolaan yang baik, kemudian kota yang smart gitu, yang penuh dengan kemampuan untuk menata sehingga dia menjadi kota yang bisa dihuni layak ya. Prinsipnya seperti itu sebenarnya, Mas. Oke, Prof, kalau kita lihat Kota Solo atau Surakarta saat ini, apakah sudah memenuhi syarat atau indikatornya apa saja sehingga Surakarta ini memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi daerah istimewa? Ya, kalau
daerah istimewa itu kan pasti punya rujukan sejarah ya. Kita punya daerah istimewa di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam praktek desentralisasi asimetris ya. Ada 4 daerah yang disebut berbeda ya, atau disebut asimetris ya. 1 Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah khusus ibu kota DKI, kemudian Papua, yang ketiga adalah Nanggroe Aceh Darussalam. Keempat daerah itu memiliki kekhasan masing-masing sehingga mengapa diberikan istimewa atau otonomi khusus ya. Misalnya di Jogja karena dia kota budaya, kemudian punya irisan sejarah bagaimana ketika Keraton Yogyakarta itu bergabung ke NKRI, kemudian tanah-tanah Jogja itu sekarang juga milik raja sehingga ada Sultan Nggoro dan seterusnya. Jadi perlu ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh, misalnya yang terakhir kan Aceh ya, karena punya keistimewaan, dulu punya sejarah yang panjang dan di ujung adalah bagian dari kompromi untuk tidak menuntut kemerdekaan. Begitu juga di Papua ya. Papua ini juga bagian dari kompromi politik, selalu ada dinamika sehingga mau tidak mau diberi keistimewaan daerah khusus. Begitu juga DKI karena dia wilayah yang spesifik ya, ibu kota negara, sehingga dia diberikan istimewa yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau merujuk dari 4 praktek desentralisasi asimetris itu pasti punya kekhasan masing-masing. Maka mesti dicari kalau Surakarta mau diberi istimewa, dicari rujukan keistimewaannya itu di aspek apa. Tadi di awal saya katakan apakah ingin merujuk kepada sejarah masa lalu ya, ketika bagaimana daerah istimewa itu pernah ada di Solo kemudian lepas karena ada luka sejarah yang panjang itu, atau mau mencari aspek baru keistimewaannya dengan praktek desentralisasi asimetris itu. Nah itu tentu semua berpulang pada pemerintah ya, karena kan ini urusan politik ya, antara menteri dalam negeri sebagai leading sektor yang nanti di ujung melalui presiden ya, dan dengan DPR. Karena pemberian istimewa itu kan melalui undang-undang ya, sehingga produk undang-undang itu produk politik ya, produk antara pemerintah dan DPR. Bagaimana kesepakatan mereka ya, itu tergantung mereka. Bagaimana membuat kriteria, bagaimana membuat syarat dan seterusnya. Begitu Mas. Oke, Prof, jika kita lihat sejauh apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Surakarta jika memang Surakarta ini menjadi daerah istimewa? Ya mungkin secara spesifik karena nanti menjadi otonomi baru ya, Surakarta menjadi provinsi sehingga punya konsekuensi logis wilayahnya menjadi luas ya, kemudian kewenangannya juga menjadi sangat luas karena menjadi daerah tingkat provinsi begitu. Dana anggaran umum dari pemerintah juga semakin banyak, kemudian prioritas pembangunannya juga pasti berbeda dengan kabupaten kota itu. Sehingga menurut saya kalau dia menjadi daerah istimewa dalam konteks tertentu mungkin jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan hari ini. Hanya saja apakah susunan kriteria dan syarat-syarat ditetapkan oleh pemerintah pusat itu adalah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kesepakatan politik gitu ya. Nah itu yang jauh lebih penting karena ini kan tidak sekedar kemauan elit mestinya, tetapi juga kemauan masyarakat sendiri ya. Karena konsekuensinya sangat banyak ya, dan sangat luas ya. Dari sisi pemerintahannya juga akan berubah karena tidak jadi dipimpin wali kota tapi oleh gubernur. Bagaimana tata cara pemilihannya, bagaimana penetapannya, apakah nanti wali kota dan wakil wali kota ditetapkan menjadi gubernur misalnya, itu juga masalah ya. Kemudian bagaimana situasi politiknya antara DPR yang kemudian menjadi DPR kabupaten kota berubah menjadi DPRD provinsi, itu juga menjadi masalah lagi ya. Belum lagi misalnya menyangkut soal kesamaan antara provinsi ya. Kalau nanti levelnya provinsi kan berarti kan harus ada kesamaan hak-hak dan kewajibannya dan provinsi yang lain. Karena nggak ada bedanya provinsi baru dan provinsi lama. Itu juga menyangkut soal bagaimana perimbangan anggaran, bagaimana perimbangan kebijakan dan seterusnya. Jadi ini kerja yang tidak mudah karena menyangkut beberapa sudut pandang yang perspektifnya itu nggak bisa dibuat sendiri, tetapi harus bersama-sama. Satu pemerintah, kedua ke DPR, yang ketiga tentu warga masyarakat, yang keempat adalah konstelasi politik antara parlemen ya atau partai-partai gitu. Dan juga tokoh masyarakat. Gitu. Baik, bagaimanapun prosesnya nanti di DPR kita harapkan usulan ini membawa dampak positif khususnya bagi masyarakat ya Prof. Terima kasih Prof. Agus Riswanto sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Prof. Ya baik, sama-sama.
Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014 khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam dua produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah sehingga sejatinya Pak Pimpinan kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang ya sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sehingga salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan memalsukan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Gandeng aku mantan wartawan aku mbak atur apa ya Pak? Pas kasus Lanjar sampai melaku banter aku tak angkati Mas. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta Unsa pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS. 13 Mei 2020 pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal Mustafa bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijanarko. Atas perbuatannya Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan. Saya selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi dan tidak. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan.
Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Syanipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Risman Syanipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyitaan motor gede milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di. Salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan memalsukan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Gandeng aku mantan wartawan, aku mbak atur apa-apa ya. Konten salah Pak. Pas kasus Lanjar sampai melaku banter aku tak angkati Mas. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta Unsa pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS. 13 Mei 2020 pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal Mustafa bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijanarko. Atas perbuatannya Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan
NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan. Saya selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi dan tidak. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah, itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Rismon Sianipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat pula Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan, kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil ke sini, kalau nggak salah ya dipanggil ke sini, nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak
mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti